Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Amma ba'du. Anak-anakku sekalian, bertemu kembali dengan Ustaz Abi untuk pembelajaran hadis. Kita lanjutkan untuk pertemuan kita di pembelajaran hadis yang ketiga ini, yaitu tentang rukun Islam. Ya, anak-anak, di bukunya anak-anak bisa dilihat. Ya, kita lanjutkan ini dari yang kemarin ya, hadis yang ketiga ini dari 107. Berarti sekarang yang ke 109 ya. Baik anak-anak, sebelumnya kita ulangi dulu sebelum melanjutkan ke materinya. Kita baca dulu hadisnya ya. Kemarin an Abi Abdurrahman Abdullah bin Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maqala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu bunyal islamu ala khamsin syahadatu alla ilaha illallah ya wa anna Muhammadur Rasulullah ya, kemudian wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa hajjil baiti wa shaumi ramadan, rawahu Bukhari wa Muslim. Bahwa dibangun Islam itu di atas 5 pondasi atau 5, kalau anak-anak pondasi itu bangunan yang paling bawah itu loh ya. Di atas 5 perkara yang kita sebut dengan rukun Islam. Yang pertama adalah syahadati alla ilaha illallah wa anna Muhammadur Rasulullah. Jadi setiap orang Islam itu wajib untuk bersyahadat ya. Jadi pintu gerbang masuknya Islam itu adalah syahadat anak-anak sekalian, yaitu dengan mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Aku bersaksi bahwa tiada ilah atau tiada sesembahan yang hak untuk disembah kecuali Allah, dan Muhammad adalah utusan Allah. Seseorang yang sudah mengucapkan syahadat, otomatis maka dia sudah menjadi seorang muslim yang terikat ya dengan kewajiban-kewajiban sebagaimana muslim yang lainnya. Nah, ini nanti berhubungan dengan rukun-rukun Islam yang berikutnya ya. Jadi pertama memang dengan syahadat ini seseorang nanti harus menghilangkan kesyirikan ya. Tidak ada Tuhan, tidak ada Rob, tidak ada sesembahan yang boleh ya disembah, yang benar untuk disembah kecuali Allah. Termasuk nanti ya syirik kecil seperti riya ya, sum'ah, seperti itu memang harusnya ya setelah bersyahadat itu diusahakan untuk dihilangkan. Nah, anak-anakku sekalian, orang yang dia sudah bersyahadat ya, yang mana itu harus diucapkan dengan lisan dan diyakini dengan hati, maka dia ketika sudah mengucapkan syahadat kedua nih ya, tadi kan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah itu, asyhadu alla ilaha illallah itu harus menyembah kepada Allah. Kalau yang kedua adalah ini Muhammadur Rasulullah. Muhammad adalah Rasul atau utusan Allah. Nah, dengan syahadat yang kedua ini ya, syahadat Muhammadur Rasulullah, maka seseorang itu harus menjadikan hidupnya itu mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah. Jadi anak-anakku sekalian, kalau kita sudah bersyahadat nih harusnya tidak ada lagi idola di dunia ini ya, yang lebih utama kecuali adalah Rasulullah Muhammad ya sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada anak-anak yang barangkali sukanya adalah film-film Korea misalnya ya. Nah, jadi kecintaannya kepada tokoh-tokoh film itu jangan sampai melebihi kecintaan kita kepada Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang ini malah justru yang terjadi terbalik ya. Dia tahu tentang tokoh-tokoh bola idolanya ya.
Dia tahu artis-artis idolanya. Dia tahu rumahnya mana, hobinya apa, kemudian juga di sana dia tahu ya keluarganya siapa saja, profesinya apa. Tetapi ketika ditanya tentang Rasulullah, ya Rasulullah punya anak berapa, ya kemudian tetangga-tetangga Rasulullah itu yang dekat siapa, sahabat-sahabatnya siapa, ya tidak banyak tahu. Ini kita miris ya. Kita lebih kenal kepada artis-artis itu daripada kepada Nabi kita tercinta Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kalau kita sudah bersyahadat Muhammadur Rasulullah, ya bahwa aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah utusan Allah, maka setiap amal-amal kita juga harus mengikuti Rasulullah, ya. Karena man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Kalau kita beramal, ya ibadah yang selain yang dicontohkan Rasulullah, maka ibadah itu fahuwa raddun, akan tertolak, ya. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita bersyahadat ya dua, yaitu bersaksi bahwa Allah itu adalah Rabb yang berhak disembah, kemudian yang kedua adalah Muhammad itu adalah utusan Allah, bahwa manusia Rasulullah itu adalah manusia ya, hamba dan juga dia tetapi adalah utusan Allah. Nah, kemudian yang kedua adalah mendirikan sholat ya. Nah, sholat ini adalah ibadah badan ya. Jadi nanti rukun Islam itu ada ya, menurut Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin ini, menurut Syekh Al-Utsaimin, ada yang berupa ibadah badan, ada ibadah harta, nanti ada yang ibadah dengan mengendalikan hawa nafsu ya, seperti puasa. Ada yang nanti gabungan ya, harta dan juga badan begitu. Nah, ini untuk mendirikan sholat ini adalah sebuah kewajiban yang memang harus dilakukan oleh seorang mukmin. Sholat 5 waktu ya, itu hukumnya wajib. Yang sudah balik ya, anak-anak tanda balik kalau kita di fikih ya, mungkin nanti di fikih juga akan disinggung. Ini sekarang sudah kelas 6 mungkin ya, kemarin ada yang belum balik, ada yang sudah, tapi rata-rata itu mulai balik ya saat-saat ini itu ya, kira-kira kelas 1 SMP ini ya. Ditandai yang putri dengan adanya datang bulan ya, atau menstruasi, kemudian untuk yang putra dengan adanya mimpi basah ya. Jadi kalau anak-anak sebelum itu ya harus terus berlatih untuk sholat. Kalau sudah mukallaf atau sudah balik, maka anak-anak wajib untuk mendirikan sholat ini, tidak boleh tidak ya. Sangat dianjurkan untuk berjamaah, kalaupun tidak ya saat munfarid juga harus dilakukan. Nah, sholat ini tentunya juga berhubungan dengan kewajiban-kewajiban yang lainnya, ya, yaitu tentunya harus berwudu, ya. Kemudian nanti ya ilmu-ilmu sholatnya itu sah dan tidaknya yang nanti akan dibahas di ilmu fikih yang lebih detail, ya. Ini adalah anggota badan, ya, ibadah untuk badan. Kalaupun tidak ada, kan harus menutup aurat ya, menurut Syekh Al-Utsaimin. Kalaupun tidak ada pakaian yang harus dipakai untuk menutup aurat, maka dia harus mencarinya sebagaimana caranya supaya aurat itu tertutup, dan itu bukan termasuk ibadahnya ya, yang termasuk ibadahnya adalah sholatnya. Nah, sholat ini wajib bagi laki-laki maupun perempuan ya, ketika mereka sudah balik. Nah, bagaimana Ustadz kalau misalnya dia sudah bersyahadat tapi dia tidak melakukan sholat ya, atau dia mengingkari 5 rukun Islam ini, apakah dia kafir ya? Nah, ini menurut Imam Ahmad ya, kalau dia sudah kalau ya menurut Imam Ahmad ya, kalau dia mengingkari salah satu ya dari rukun Islam ya,
Dia ingkar ini bukan berarti dia tidak meyakini gitu ya, dia ragu ya, atau dia menolak salah satu rukun ini maka dia kafir gitu ya. Kemudian kalau ini ulama juga sudah berpendapat ya, sudah sepakat ya bahwasanya yang dia tidak meyakini kewajiban sholat, dia tadi kan sudah syahadat ya, dia sholat, dia enggak sholat dan tidak menganggap sholat itu wajib, maka dia juga sudah keluar dari Islam, dia bukan termasuk orang Islam ya. Kalau dia masih mengakui ya, jadi sholat ini wajib, wah tapi aku masih sibuk, saya masih ada alasan, tapi aku yakin sholat ini sebenarnya wajib dan aku merasa salah. Nah, orang yang masih merasa itu ya, itu disebut sebagai orang yang fasik ya, yang dia sudah mengetahui hukum Islam tetapi dia tidak melaksanakannya ya. Jadi ada beberapa perbedaan pendapat di antara ulama ya tentang sholat ini. Yang kita ambil adalah bahwa selama dia masih meyakini bahwa sholat itu wajib ya, tapi meskipun tidak melakukan maka dia masih tergolong seorang muslim, tetapi seorang yang fasik ya. Tapi kalau dia sudah meyakini bahwa sholat itu tidak wajib, bagi saya sholat itu tidak wajib ya, maka dia sudah keluar dari Islam gitu ya anak-anak sekalian. Nah, kemudian rukun yang ketiga ya, itu adalah menunaikan zakat ya. Zakat ini adalah sejumlah harta yang harus dikeluarkan oleh pemiliknya ketika sudah mencapai nisab ya. Jadi misalnya nisab untuk harta emas itu adalah 85 gram ya. Maka kalau sudah mempunyai, mungkin kalau sekarang jarang yang dia menabung berupa emas ya, ada tetapi beberapa orang kalau dia punya harta tabungan bisa jadi uang ini ya, misalnya kalau sekarang itu 1 gram emas itu kisaran 1 juta ya, maka ketika seseorang itu sudah memiliki uang 85 juta disimpan selama 1 tahun penuh ya, maka dia wajib untuk mengeluarkan hartanya untuk zakat ini 2,5% ya dari harta yang dimiliki tadi ya. Minimal berapa tadi? 85 gram emas ya. Kalau kita mudahkan sekarang ini ya, anggap saja 1 juta rupiah untuk 1 gram, maka ya 85 juta ya. Itu maka nanti harus dikeluarkan 2,5%-nya. Ini termasuk ibadah harta ya. Dan di sini ya di syariat zakat ini banyak sekali faedahnya ya. Di antaranya nanti adalah pemerataan ekonomi gitu ya. Jadi yang kaya nanti bisa dengan zakat ini nanti diberikan kepada para mustahik ya, orang-orang yang berhak untuk menerima zakat, sehingga nanti yang dia tidak memiliki uang, yang tidak memiliki harta bisa terbagi dari si kaya, sehingga tidak terjadi yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin. Nah, kemudian ya, jadi yang keempat ya, rukun yang keempat tadi, yang pertama tadi adalah syahadat, sholat, zakat. Yang keempat ini adalah puasa bulan Ramadan ya. Puasa bulan Ramadan ini juga wajib ya, sebagaimana sholat, zakat ya tadi. Bahwasanya puasa bulan Ramadan juga wajib bagi laki-laki dan perempuan yang dia sudah balik ya. Ketika tadi sudah balik, maka dia wajib yang dilaksanakan di bulan Ramadan. Insya Allah anak-anak kita sudah mengetahui semuanya ya. Kalau belum balik maka harus untuk latihan ya. Dan kalau di pesantren ya, ketika sudah di pesantren ya harus harus puasa ya. Itu kalau sudah di bulan Ramadan. Ketika nanti di bulan Ramadan tersebut ada halangan ya, maka dia harus mengganti dari hari yang ditinggalkan ketika bulan Ramadan itu di bulan yang lain ya. Nah, anak-anakku sekalian, sama seperti sholat, bahwa puasa Ramadan ini tadi
kalau dia ya meninggalkan tanpa udzur syar'i, ya bukan karena sakit, bukan karena mungkin menyusui, ya wanita yang menyusui atau hamil, nah yang mana nanti harus membayar fidyah, maka dia wajib untuk melaksanakannya. Kemudian anak-anakku sekalian, yang kelima adalah haji, ya mengerjakan haji. Jadi haji ini juga wajib, ya wajib, terutama wajib bagi yang mampu, ya. Makanya di dalam hadis yang lain ini stata'ta ilaihi sabila, ya bagi mereka yang wajib, bagi mereka yang mampu untuk melaksanakan haji ini di perjalanannya. Nah, perjalanan ini meliputi dua hal, ya meliputi biaya dan juga meliputi tenaga, karena haji ini membutuhkan harta yang cukup, ya dan juga tenaga. Ada orang yang dia memiliki harta, ya tetapi dia tidak mempunyai tenaga, ya maka kewajiban itu tidak bisa tertunaikan. Kemudian ada yang dia memiliki tenaga tapi tidak memiliki harta. Nah makanya di sini mensyaratkan, ya untuk khusus haji ini adalah yang dia mampu secara harta maupun secara kekuatan atau tenaga, gitu ya. Karena sekarang ini anak-anak sekalian kalau haji terkadang menunggu jatah itu sampai 40 tahun, ya. Kalau mendaftarnya itu sudah usia 35 tahun, ya nunggu 40 tahun lagi baru kemudian bisa haji. Nah, terkadang menunggu ya sudah sepuh, ya sudah tua begitu. Nah, itu anak-anak sekalian, ya. Tetapi haji ini kita harus meyakini bahwa haji termasuk rukun Islam yang wajib, ya. Kita anak-anakku sekalian meskipun saat ini masih duduk di kelas 7, ya, kita harus punya keinginan untuk berhaji, ya. Kita harus punya cita-cita, minimal kita harus berdoa, ya Allah, ya izinkanlah suatu saat kami bisa untuk berada di Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah haji tersebut, ya. Jadi tidak boleh kita meremehkan untuk kewajiban ini, ya. Jadi itu anak-anakku sekalian 5 rukun Islam, ya yang harus kita ketahui di hadis yang ketiga ini, ya. Cukup sekian pertemuan kita di kesempatan kali ini, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.